Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas, sejak saat itu pula, Baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi hukum, bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi, ia akan mendapat hukuman. Baginda tahu, Abu Nawas amat takut kepada beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas, agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rashid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat dan Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban. Sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang, kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing, agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar." Baginda menjelaskan. Kemudian, Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu bahwa Baginda akan menjebaknya. Lah harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi, karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika santap siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terperangah, karena baju Abu Nawas tidak basah. Padahal, dengan kuda yang paling cepat pun, tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Pada hari kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat oleh Baginda Raja, sedangkan Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat Baginda dan para pengawalnya tiba, dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. "Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Mudah tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedangkan aku, dengan kuda yang cepat, tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini," kata Baginda. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, tetapi begitu hujan turun hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba, dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti." Diam-diam Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. "Hahaha,